Kemudian dikalikan dengan tadi yang komponen ke arah sumbu Y tadi kan ke bawah kalau kita lihat dari sini. Nah, berarti ini main cos ya, suku yang itu. Jadi bisa tak tulis begini, main cosinus ya. Ini kok ya, main cos theta ini vektor satuannya adalah ke arah sumbu Y negatif ya tadi ya. Jadi ini ada J. Nah, gini sebenarnya. Tapi boleh juga diringkas kayak gini. Jadi vektor satuan R-nya langsung langsung dibuat seperti ini juga enggak masalah begitu. Atau misalkan rekan-rekan bingung mau diformulasikan semacam ini juga boleh. Jadi nanti tinggal DE-nya kan besarnya DE itu kan sama dengan K dikalikan DI dibagi R pangkat 2 begitu dikalikan minus kali sinus theta. Ini vektor satuannya adalah I, ya. Kemudian ditambah dengan K dikalikan DI dibagi dengan R pangkat 2 dikalikan dengan min cosinus. Di cosinus theta, ini vektor satuannya adalah ke arah sumbu Y. Jadi J ya, negatif itu tergantikan oleh ini di sini. Nah, kemudian KDI-nya kan sama dengan K DI tadi nilainya lambda dikalikan DS. Jadi lambda dikalikan DS ya, dikalikan dengan min kalikan sin ya. Theta ini I ini dibagi R pangkat 2 kemudian ditambah dengan K dikalikan lambda DS dibagi R pangkat 2 dikalikan minus sin cos ini cos theta vektor satuannya adalah J di sini ya. Nah, lambda di sini gantilah dengan tadi R dikalikan d theta tadi. Ya, ds tadi kan nilainya R kalikan d theta, ds yang sebelah sini. Jadi nanti R-nya bisa dicoret satu ya. Jadi tinggal dari sini integralnya nanti ya K dikalikan lambda, lambdanya diganti dengan tadi nilai ininya R d theta ya. Jadi lambda dikalikan R dikalikan d theta begitu nanti diintegralkan terhadap deltanya itu maksud saya. Ini dibagi R pangkat 2 sebentar. Ini dibagi R pangkat 2. Ini yang ini tadi ya, bagian bawahnya kan ada R pangkat 2-nya. Ini yang fungsi min sin ya, sin theta kalau mau ditulis secara panjang. Kemudian ini ada I-nya, yang ini kemudian ada ditambah K dikalikan R dikalikan d theta, K lambda dikalikan R dikalikan d theta dibagi R pangkat 2 dikali fungsi yang ini min cosinus theta ini yang J gitu ya. Jadi nanti R-nya kan dicoret ini dengan yang bawah 1, yang atas dengan yang ini 1 ya. Jadi tinggal per R, jadi dari situ integralnya bisa disederhanakan gitu ya. Jadi tinggal yang sebelah sini adalah min sin theta integralnya min sin theta kali d theta ditambah ya. Yang integral yang suku kedua itu adalah integralnya adalah min cosinus theta d theta. Nah, dari situ nanti kita dapatkan bahwa medan listrik di titik P yang disebabkan oleh sebagian cincin bermuatan tadi itu nilainya kalau tak keluarkan ya nilai K lambda per R-nya yang ini K lambda per R ini harusnya dikasih kurung ya biar nggak bingung sebenarnya karena kan yang suku kedua kan juga ada ini. Nah, gini harusnya ada kurungnya gitu ya. Nah, integral yang ini suku yang sebelah depan ya, suku pertama itu adalah min sin theta I ya, jadi cosinus theta batas integrasinya dari theta A sampai theta B, kemudian minus integralnya ini yang suku kedua itu adalah sin theta ya, jadi batas integrasinya masukkan dari theta A sampai theta B gitu ya, batas integrasinya. Sehingga nanti kita peroleh bahwa medan listrik ya yang disebabkan oleh sebagian cincin bermuatan itu bisa saya formulasikan semacam ini gitu. Nah,
yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana ini. Jadi rekan-rekan harus bisa menentukan berapa nilai kosinus theta B-nya, kemudian kosinus theta A-nya ya, kemudian sin theta B dan sin theta A-nya. Jadi kalau kita lihat dari sini, jadi nanti tergantung dari sini ya. Jadi sudutnya gitu. Jadi rekan-rekan harus pandai-pandai dalam menentukan sudutnya. Jadi sin theta A, sin theta B-nya, cos theta A, cos theta B-nya. Jadi ngitung theta A-nya dari sini. Jadi acuannya itu titik nolnya itu dari sumbu Y yang positif ya. Jadi kalau saya punya cincin di sini, maka sudut theta A-nya ada di sebelah sini ya. Kemudian theta B-nya itu yang ini, dari acuan titik nolnya sampai ke ini, sampai ke bagian cincin yang ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya ingin menghitung tadi yang di pusat ya. Kalau misalkan bukan yang di pusat, maksud saya bagaimana kalau yang ini cincinnya penuh gitu ya. Jadi kalau penuh kan berarti ini ya saling meniadakan ya. Kalau misalkan saya ingin menghitung medan yang di titik P tapi ini cincinnya penuh gitu ya. Jadi cincinnya penuh. Jadi di situ nanti kalau dihitung maka medan listrik di titik P nilainya sama dengan 0 karena di situ saling meniadakan gitu. Jadi kalau tak hitung sisi sebelah sini ya, kemudian saya hitung yang sebelah sisi yang sebelah kanan ya. Yang di sebelah kanan dan kiri itu saya juga buat ini cincin bermuatan kan saling meniadakan gitu untuk yang di titik P. Demikian juga kalau saya buat untuk bagian yang sebelah sini, saya hitung juga yang sebelah bawah ya, itu kan saling meniadakan nilai medan listrik yang di titik P. Sehingga kalau ini nanti cincinnya itu lingkarannya penuh, maka nilai medan listrik di titik P sama dengan 0. Gitu ya. Untuk untuk ininya, untuk perhitungannya gitu ya. Nah, ini ada soal ini, cek soal 1.7 ya. Oh, ini yang oleh cincin ya. Tapi titiknya itu ada di sepanjang sumbu cincin. Nah, kalau yang ini soal cek soal contoh soal 1.7. Rekan-rekan sudah punya buku fisika 2 semua? Belum, Nanti Bu. kalau maksud saya kalau ada soalnya kan rekan-rekan bisa ngecek gitu untuk menentukan kira-kira sumbu bagian atau bentuk cincinnya seperti apa untuk yang sebagian dimuati tadi, bermuatan tadi. Dari situ nanti rekan-rekan bisa menerapkan gitu ya untuk mencari nilai sin theta A, sin theta B, cos theta A, cos theta B. Karena kuncinya terletak di situ. Jadi kalau menentukan sudutnya itu salah, maka menyebabkan jadi salah gitu. Jadi soal ini seperti soal ini ya, soal ya mati kutu kalau menurut saya gitu. Mati kutu itu begini, kalau rekan-rekan salah menentukan sudut-sudutnya kan menyebabkan kesalahan waktu menghitung nilai E-nya gitu. Nah, itu nanti kalau soalnya berlanjut ya, maka kan kalau di atas yang di A sudah salah kan B-nya juga ikut gitu. Makanya rekan-rekan harus pinter-pinter gitu ya, bagaimana mencari sudut kosinus theta A, kosinus theta B, sin theta A, sin theta B-nya itu gitu. Kuncinya ada di situ. Jadi kuncinya itu terletak bagaimana rekan-rekan itu mencari sudutnya. Tapi biasanya saya beri poin juga kalau seandainya rekan-rekan itu menyelesaikannya nggak sempurna ya, ada mungkin nggak sempurna itu maksud saya ada yang salah gitu. Itu tetap saya beri poin tapi ya enggak penuh gitu. Jadi saya lihat kualitas tulisannya. Dia menuliskannya seperti apa. Ada kaitannya enggak dengan soal yang ditanyakan gitu. Biasanya saya gitu. Jadi ada istilahnya opah nulis ya. Opah nulis gitu ya. Tinggal sekarang melihat tulisannya seperti apa. Kalau memang ada kaitan dengan pertanyaannya ya saya kasih poin lumayan gitu. Tapi kalau nggak ada kaitan nih paling ya gimana ya poinnya 10 gitu, 10 dari 100. Kan kalau ring besar kan saya buat satu nomor kan 100 poinnya. Jadi kalau nulis nggak ada hubungannya ya mungkin cuma saya kasih 10 atau mungkin 20 gitu. Sebagai opah saja, opah nulis ya.
Nah, kemudian kalau misalkan sekarang titiknya saya buat berada di sepanjang sumbu sekarang.